Shalom saudara dan saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Saya doakan saudara dan saudari semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Pastinya semua itu atas pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Apa topik yang dibahas kali ini? Topik yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai tato. Nah, apakah orang Kristen boleh mengenakan tato? Pertanyaan ini sudah sering kita dengar. Namun sebenarnya saya lebih suka pertanyaan seperti ini. Apakah manusia boleh mengenakan tato? Karena yang nyata, apa yang diperintahkan Tuhan dalam Alkitab bukan hanya untuk orang Kristen, bahkan untuk semua manusia. Nah, sekali lagi, apakah Tuhan mengizinkan manusia mengenakan tato pada tubuh? Apa kata Alkitab mengenai ini? Dan adakah perbuatan ini membawa kemuliaan kepada Tuhan? Oleh itu, jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya. Pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Istilah tato berasal dari kata Tahitian, yaitu tatau, yang berarti menandakan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tato berarti gambar pada bahagian tubuh. Tato di Indonesia dikenali dengan istilah raja. Raja atau tato adalah suatu tanda yang dibuat dengan memasukkan pigmen atau warna ke dalam kulit. Biasanya dilakukan dengan menggunakan alat tajam berupa jarum, tulang, dan sebagainya. Tato merupakan karya seni manusia dikenal sejak zaman dahulu dan kini telah menjadi budaya dan menjadi gaya hidup masyarakat di hampir seluruh pelosok dunia. Kebanyakan kaum remaja melakukan tato ini, namun tidak terkecuali para orang dewasa. Sebelum kita bahas lebih dalam, di sini ada pertanyaan. Apa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tato atau meraja pada bagian tubuh? Secara umum dapat kita lihat yang mempengaruhi seseorang adalah kondisi remaja yang masih muda terpengaruh, minat, lingkungan sekitar, pekerjaan, religiusitas, imitasi tokoh idola, bentuk ekspresi diri, dan sebagainya. Nah, biasanya tato dibuat sebagai suatu simbol atau penanda yang dapat memberikan suatu kebanggaan tersendiri pada penggunanya. Menurut kepercayaan beberapa orang, tato dipercayai sebagai simbol keberuntungan, status sosial, kecantikan, harga diri, dan sebagainya. Lalu, apa Alkitab katakan tentang ini? Mari kita lihat. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Nah, dulu orang kafir membuat tato pada tubuh mereka tujuan untuk memperingati keluarga mereka yang telah mati. Seperti suami istri, bapak atau ibu dan anak. Bahkan membuat tato pada tubuh untuk menghormati objek pemujaan mereka. Ini juga masih dilakukan di beberapa suku primitif. Semua inilah yang sangat dilarang Tuhan. Jadi, melalui ayat itu dengan kata jangan, sudah jelas bahwa Tuhan melarang manusia membuat tato. Namun sayangnya, ada beberapa orang muda Kristen yang telah membuat tato pada tubuh mereka. Bahkan ada yang berkeinginan untuk membuat tato. Yang lebih parahnya, ada juga pendeta di gereja tertentu yang membuat tato pada tubuhnya. Sehingga pengajarannya samar-samar dan tidak memberikan ketegasan apakah boleh atau tidak membuat tato. Tetapi jelas firman Tuhan katakan tidak boleh. Nah, ada juga pertanyaan seperti ini. Di manakah ayat Alkitab katakan bahwa membuat tato itu dosa? Harap pertanyaan ini tidak ada di komentar setelah menonton video pembahasan ini. Karena sering muncul pertanyaan seperti ini untuk mempertahankan pendapatnya. Nah, saya mau menjawab bahwa memang tidak ada Alkitab katakan bahwa membuat tato itu dosa. Tetapi saya mau bertanya, apakah segitu cara kita mempelajari Alkitab bahwa apa yang tidak dikatakan Alkitab itu bisa dilakukan? Apakah demikian? Apakah seperti itu cara kita menanggapi firman Tuhan?
Lalu bagaimana jika seseorang bertanya, apakah pengambilan narkoba itu dosa atau tidak? Apakah merokok itu dosa atau tidak? Lalu Anda mencari kata narkoba atau rokok dalam Alkitab dan Anda mencari dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan tidak ketemu. Bertahun-tahun Anda mencari kata itu pasti tidak ketemu. Jadi apakah pengambilan narkoba dan rokok itu bukan dosa karena tidak ada tertulis dalam Alkitab? Apakah begitu cara memahami firman Tuhan? Mari kita lihat ayat ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam ayat itu kita dapat lihat jenis-jenis dosa yang Paulus singgung. Oleh karena masih banyak lagi yang Paulus harus singgung, tetapi Paulus tidak ada waktu untuk mengeluarkan semua. Maka itu Paulus katakan dan sebagainya. Nah, kalau Paulus hidup zaman sekarang, admin yakin dia sudah kasih masuk kata narkoba di dalam. Dia sudah kasih masuk rokok di dalam. Atau hal-hal yang merugikan diri. Nah, demikian juga halnya tentang tatu. Jadi saudara-saudari, baik tatu, narkoba, rokok, atau hal-hal yang merugikan diri, tentu bukanlah sesuatu yang baik dilakukan dan itulah dosa. Lalu dikatakan dalam ayat itu, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, untuk menguatkan lagi pemahaman ini, firman Tuhan jelas mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah telah mengaruniakan kepada kita satu tubuh untuk dirawat dan dipelihara dalam keadaan yang paling baik bagi pelayanan dan kemuliaannya. Baik dalam hal menjaga kesehatan, pengambilan pemakanan, minuman yang disyorkan untuk tubuh, maupun dalam hal menjaga luaran tubuh dari hujung rambut sampai hujung kaki untuk kemuliaan Allah. Karena tubuh ini bukanlah milik kita sendiri. Sekali lagi, tubuh ini bukan milik kita. Jadi jangan seenaknya melakukan sesukamu. Jangan buat malu sendiri. Kehidupan adalah suatu karunia Allah. Tubuh kita telah dikaruniakan kepada kita untuk digunakan melayani Allah. Dan Ia ingin agar kita memelihara dan menghargainya. Tubuh kita haruslah dijaga sebaik-baiknya. Dan haruslah berada di bawah pengaruh yang rohani. Kehidupan yang suci dan sehat adalah yang paling baik demi kesempurnaan tabiat Kristen dan perkembangan kuasa, pikiran, dan tubuh. Bahkan firman Tuhan begitu tegas mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi melalui ayat ini pun kita sudah cukup jelas bahwa jika kita buat sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi apakah tato itu untuk kemuliaan Allah? Sangat jelas tidak ada hubungannya dengan kemuliaan Allah. Lalu ada yang berkata yang tidak memuliakan Allah itu kan yang punya tato naga, cicak, ikan, dan sebagainya. Bagaimanakah jika tato itu ayat Alkitab yang ditulis di tubuh? Apakah itu memuliakan Allah? Saudara dan saudari, tidak ada dalam Alkitab Tuhan mengatakan ayat Alkitab harus ditatu di tubuh maka nama Tuhan dimuliakan. Tidak ada. Apa yang nyata, firman Tuhan katakan bahwa ayat Alkitab bukan hanya dibaca dan difahami, tetapi dilakukan. Artinya, kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam pelayanan dan tentunya untuk kemuliaannya bukan ditatu dalam tubuh, lalu ditunjuk-tunjuk. Jadi sekali lagi firman Tuhan katakan, Imamat 19 ayat 28, janganlah kamu menggorisi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan.
Tapi bukan bermaksud yang sudah terlanjur bertatu harus menghilangkan tatu mereka. Kan nanti jika dihapus tatu itu nanti tambah rusak kulit. Nah itu berbalik kepada individu tersebut. Karena Tuhan tidak mungkin menolak Anda. Yang penting Anda terima fakta Alkitab bahwa itu adalah suatu yang dilarang Allah. Dan sudah pasti ini juga ditujukan kepada yang berkeinginan membuat tatu. Admin dengan tegas katakan sebagaimana firman Tuhan katakan tidak boleh. Jadi jangan berkeinginan buat tatu. Sekali lagi, jika video-video di channel ini memberkati Anda, jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa di share agar firman Tuhan tersebar dan orang akan mengetahui kebenaran Tuhan sesungguhnya. Bertemu lagi kita di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.